Bacaan dari kitab pertama Makabe. Pada masa pemerintahan Raja Antiochus Epiphanes, orang-orang Yahudi dipaksa meninggalkan ketetapan hukum Taurat. Sekali peristiwa, para pegawai raja datang ke kota Modein untuk menuntut orang-orang Yahudi mempersembahkan kurban kepada berhala. Banyak orang Israel datang kepada mereka. Matatias dan anak-anak berkumpul juga. Pegawai raja itu angkat bicara dan berkata kepada Matatias, "Saudara adalah seorang pemimpin, orang terhormat dan pembesar di kota ini, dan lagi didukung oleh anak-anak serta kaum kerabat. Baiklah, saudara sekarang juga maju ke depan sebagai orang pertama untuk memenuhi ketetapan raja." Hal ini telah dilakukan semua bangsa, bahkan juga orang-orang Yehuda dan mereka yang masih tinggal di Yerusalem. Kalau demikian, niscaya saudara serta anak-anak saudara termasuk dalam kalangan sahabat-sahabat raja dan akan dihormati dengan perak, emas, dan banyak hadiah. Tetapi Matatias menjawab dengan suara lantang, "Kalaupun segala bangsa di lingkungan wilayah raja mematuhi perintah Sri Baginda dan masing-masing murtad dari agama nenek moyangnya, serta menyesuaikan diri dengan perintah Sri Baginda, namun aku serta anak-anak dan kaum kerabatku hendak tetap hidup menurut perjanjian nenek moyang kami. Semoga Tuhan mencegah kami meninggalkan hukum Taurat serta peraturan-peraturan Tuhan. Titah raja itu tidak dapat kami taati. Kami tidak dapat menyimpang sedikit pun dari agama kami." Belum lagi Matatias selesai berbicara, seorang Yahudi tampil ke depan umum untuk mempersembahkan kurban di atas mezbah berhala di kota Modein menurut penetapan raja. Melihat itu, Matatias naik darah dan gentarlah hatinya dengan geram yang tepat. Disergapnya orang Yahudi itu dan digoroknya di dekat mezbah. Petugas raja yang memaksakan kurban itu pun dibunuhnya pada saat itu juga. Kemudian mezbah itu dirobohkannya. Tindakannya untuk membela hukum Tuhan itu serupa dengan yang dahulu pernah dilakukan oleh Pinehas terhadap Zimri bin Salmon. Lalu berteriaklah Matatias dengan suara lantang di kota Modein, "Siapa saja yang rindu memegang hukum Taurat dan berpaut pada perjanjian, hendaknya mengikuti aku." Kemudian Matatias serta anak-anaknya melarikan diri ke pegunungan. Segala harta miliknya di kota ditinggalkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, "Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah." Refren, "Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah." Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah, berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Refren, "Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah." Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan daku, perjanjian yang dikukuhkan dengan kurban sembelihan. Maka langit memberitakan keadilannya,
Allah sendirilah hakim. Refren, siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andekatan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudariku seiman, dalam Kristus suasana yang terjadi, yang disaksikan Yesus dengan menangis, Yerusalem yang roboh, temboknya roboh. Seperti hari-hari ini, tadi pagi sudah sampai tuntas itu, gereja Krian yang lama sudah dirobohkan, rata dengan tanah. Ya, bukan karena sesuatu, karena memang akan dibangun sekolah di sana. Ya, suasana roboh, hancur-hancuran, juga mungkin pergulatan iman kita, seperti kita saksikan dalam bacaan-bacaan hari ini. Bacaan pertama kemarin dari kitab Makabe, ya, bagaimana anak-anak yang ditantang, disemangati ibunya untuk tetap teguh dalam iman. Hari ini kesaksian Matatias, ya, juga dalam kitab Makabe, bagaimana tetap teguh dalam iman, dalam aneka pergolakan hidup. Memang dibutuhkan stamina menghadapi realitas hidup kita yang mungkin dalam tanda petik hancur-hancuran. Atau di masa pandemi ini juga bisa meruntuhkan iman kita kepada Tuhan. Betapa pentingnya kita tetap teguh dalam iman. Nah, seperti doa Yesus tadi, ya. Apa yang perlu untuk andekan pada hari ini engkau mengerti, apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Semoga kita tetap teguh dalam iman kepada Tuhan agar kita selamat. Sing sabar lan mantep tekan pungkasane, yang sabar dan mantep sampai pada akhirnya. Sing sabar lan mantep derek Gusti Yesus. Nah, sudah tahu artinya toh? Sing sabar lan mantep pikantuk ganjaran. Apa? Sing sabar lan mantep mlebu kraton swarga. Nah, ini mantep, gonjang-ganjing, langit kelap-kelap seperti dalam wayang itu terjadi dalam diri kita, realitas keluarga kita atau masyarakat kita. Lebih-lebih di masa pandemi, kita tetap teguh dalam iman, pengharapan dan kasih. Berkatalah menyertai kita semua. Amin. Amin. Mari kita doakan mohon perlindungan dari wabah virus corona. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, pencipta alam semesta yang maha kuasa. Engkau menunjuk kami sebagai penguasa atas semua makhluk hidup dan memberikan kami kuasa kepemilikan atas mereka.
namun dalam banyak hal kami telah mengecewakan-Mu, dan karenanya kami mohon ampun dari-Mu. Dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini, dengan wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, kami dengan rendah hati dan penuh keyakinan memohon perlindungan, penyembuhan, dan pemulihan dari-Mu, terutama bagi mereka yang telah terkena wabah ini. Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan, mereka yang menghibur orang sakit, semua personel imigrasi, dan semua yang dengan berani bertugas mengamankan negara kita dan dunia dari ancaman virus ini. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, ikatlah wabah ini dan singkirkanlah penderitaan ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan, ketangguhan dan ketabahan, serta bantulah kami menghasilkan buah-buah iman, harapan, amal, dan kasih. Darah Yesus yang mulia, kuduskanlah dunia dari wabah ini. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Bunda penolong abadi, awasi kami dan jadilah perantara kami. Santo Benediktus dan Santo Rafael, doakanlah kami. Semua malaikat pelindung kami, terangi dan jagalah kami. Demi nama Yesus yang Maha Kudus, kami berdoa. Amin. Kita persiapkan persembahan kita. Tuhan ambil hidupku Dan ku